Saya ingin menyampaikan kepada dukun siapapun, orang manapun yang ingin datang kepada Padepokan, silahkan langsung datang. Silahkan langsung datang. Tidak usah terlalu berbelit-belit, tidak usah terlalu banyak omong. Ini banyak sekali saya mendapatkan tantangan dari dukun-dukun yang merugikan masyarakat ini. Lah ini ada dukun yang ngomong, katanya saya nggak mau datang ke Padepokan, nanti saya dipidanakan. Ini omongan apa seperti ini? Nggak mau datang tetapi cuma ngomong doang. Om dulu, ini saya paling males sebenarnya melayani orang yang seperti ini. Hanya omong doang. Di tempatnya sana selalu menebarkan fitnah, selalu menebarkan hasutan, kebencian, fitnah. Tetapi ketika ditanyakan kenapa kamu nggak langsung datang ke Padepokan, nanti saya dipidanakan. Ini ngomong apa toh ini? Ini kayak gitu tuh omongan apa toh? Kalaukah saya mau memidanakan kamu, dari perkataan kamu yang memfitnah saya sudah saya pidanakan. Saya insya Allah tidak pernah sekalipun mengganggu orang lain. Saya tidak pernah mengganggu dukun ataupun orang lain, baik yang ada di dunia nyata maupun yang ada di dunia maya. Saya sama sekali tidak pernah mengganggu. Saya sama sekali tidak pernah menjelek-jelekan dukun yang ada di dunia nyata maupun yang ada di dunia maya. Tapi kalau ada dukun yang merugikan masyarakat, maka ini yang akan saya tindak. Dan kalaupun orang itu mengganggu masyarakat, baru itu yang saya datangi. Tapi kalau hanya mengganggu diri saya, itu buat saya masih nyantai-nyantai saja saya. Karena saya tidak masalah kalau saya yang didolimi, kalau saya yang difitnah, saya nggak begitu masalah. Baru-baru ini Gus Samsudin Jadab difitnah dan diadu domba oleh beberapa oknum dukun yang memiliki rasa iri dan sakit hati terhadapnya. Oknum dukun tersebut berusaha membangun narasi seolah-olah Gus Samsudin Jadab akan mempidanakan setiap dukun yang datang ke Padepokan Gus Samsudin Jadab. Tidak hanya itu, mereka ini juga membangun sebuah narasi seolah-olah Gus Samsudin Jadab hanya untuk kepentingan konten. Mereka meyakinkan beberapa orang kalau dalam kontennya yang mengatakan bahwa ia akan datang pada setiap dukun yang dalam tanda kutip meresahkan masyarakat, itu semua tidak benar. Semua itu hanya kepentingan AdSense. Semua itu dianggap settingan. Banyak sekali saya mendapatkan tantangan dari dukun-dukun yang merugikan masyarakat ini. Ujung-ujungnya hanya untuk konten, ujung-ujungnya hanya untuk AdSense. Niat jahat untuk menurunkan martabat Gus Samsudin Jadab di mata publik, dengan cara melakukan seperti ini, bagi oknum dukun ini dianggap sebagai salah satu cara konkret, sehingga orang-orang tidak lagi datang ke Padepokan Gus Samsudin Jadab untuk konsultasi ataupun untuk kepentingan berobat dan lainnya. Justru itu, dengan kejadian seperti itu, para muhibin Gus Samsudin Jadab semakin tidak terima bila guru spiritualnya diperlukan seperti itu. Mereka tidak terima bila keikhlasan dan kejujuran serta kesabaran yang begitu tinggi yang mereka saksikan sendiri dari guru, Abah Gus Samsudin Jadab tersebut dipelintir sedemikian rupa sehingga dengan teganya membuat narasi yang sama sekali semua narasi tersebut tidak benar adanya. Adanya kejadian ini bukan cuma membuat para netizen jengkel, melainkan membuat tamu-tamu di kediaman Gus Samsudin Jadab tersebut kian hari kian ramai. Para tamu terus memadati kediaman Gus Samsudin Jadab setiap harinya, sesuai jadwal yang ditetapkan. Semakin bertambahnya tamu-tamu tersebut menunjukkan bahwa kecintaan para masyarakat terhadap Gus Samsudin Jadab makin meningkat. Karena tausiah-tausiah yang beliau berikan selalu menyejukkan hati para masyarakat.
Seperti biasa, Gus Samsudin Jadab memberikan tausiah-tausiah keagamaan setelah memberikan pelayanan kesehatan menggunakan metode ruqyah dan beberapa jenis pengobatan lainnya. Tausiah keagamaan tersebut agar selalu mengingatkan para masyarakat dao atau tamu yang hadir ke kediaman Gus Samsudin Jadab tersebut. Dari tausiah keagamaan ini supaya hati tidak kering dari spiritual. Gus Samsudin Jadab menjelaskan bahwa pengobatan penyakit ini ada yang dilakukan secara medis dan ada juga yang non-medis. Menurut Gus Samsudin Jadab, pengobatan di Padepokan Gus Samsudin Jadab ini juga menggunakan teknik dia pengobatan tersebut. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang bagaimana dengan teknik pengobatan di Padepokan Gus Samsudin Jadab ini. Sehingga dengan demikian menebar fitnah kepada masyarakat dengan membangun sebuah narasi kalau berobat di sana ujung-ujungnya adalah santet atau kena gangguan makhluk gaib. Padahal, menurut Gus Samsudin Jadab, teknik pengobatan di Padepokan tersebut ada kitabnya. Seperti dijelaskan, bahwa penyakit ini ada yang istilahnya adalah penyakit medis dan non-medis. Penyakit non-medis ini ada kalanya bukan gangguan jin atau makhluk gaib. Penyakit non-medis ini salah satunya adalah penyakit ain atau mata. Apabila ada orang yang tidak menyertakan asma Allah, maka akan mudah terjangkit penyakit ain atau penyakit disebabkan karena mata. Gus Samsudin Jadab mengutip hadis Nabi bahwa suatu saat akan banyak orang kena penyakit ain. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar, terbukti sekarang ini banyak yang ingin dipuji. Dari pujian yang tidak menyertakan asma Allah SWT ini akan mudah melahirkan kebencian, kesombongan, yang pada akhirnya merambat pada organ tubuh, seperti struktur, darah tinggi dan semacamnya. Pertama, karena ain. Ain itu artinya bahasa Arab artinya mata. Jadi penyakit yang disebabkan oleh mata atau penglihatan atau pujian. Pujian yang tidak menyertakan asma Allah ini bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya saya itu apa senang kalau dipuji? Enggak. Santri itu kemana-mana harus bawa kantong kresek. Kalau dipuji segera diambil, masukkan kantong kresek, buang di tong sampah, supaya tidak menyebabkan penyakit. Dari beberapa penjelasan mengenai timbulnya penyakit sehingga menyebabkan diri ini jatuh sakit, begitupun juga dengan etika pengobatannya telah dijelaskan cukup gamblang oleh Gus Samsudin Jadab. Dalam arti, beliau ini dalam mengobati pasien bukan tanpa dasar penjelasan, lebih dari itu ia mengobati penyakit ini sudah dilakukan secara proporsional dan diambil dari rujukan yang otoritatif. Selanjutnya, Gus Samsudin Jadab juga menjelaskan bahwa pintu dari Padepokan Gus Samsudin Jadab ini terbuka lebar buat siapapun yang mau berkunjung ke sana. Beliau juga menjelaskan mempersilakan para dukun yang mau datang ke Padepokan. Gus Samsudin Jadab menjelaskan, banyak informasi yang disampaikan yang seolah-olah bahwa beliau akan mempidanakan para dukun yang akan datang ke Padepokan tersebut. Padahal, karakter dari Abah Gus Samsudin Jadab tersebut tidak seperti itu. Gus Samsudin Jadab tersebut lebih mengedepankan etika syuro atau musyawarah dalam menyikapi segala persoalan. Apalagi ini adalah urusan orang mau bertamu. Kata beliau, tidak mungkinkah orang bertamu, lalu saya usir, atau lalu saya pidanakan, kata Abah Syamsuddin. Hebatnya dari Abah Gus Samsudin Jadab adalah membudayakan tradisi musyawarah di dalam menyikapi segala sesuatu dari persoalan yang ada. Musyawarah baginya adalah jalan ideal untuk menempuh sebuah kebaikan dalam menyelesaikan persoalan. Musyawarah sendiri adalah salah satu bagian dari ajaran-ajaran Islam yang ideal. Seperti dijelaskan, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Ia mengandung ajaran-ajaran ideal seperti syuro atau musyawarah, tawasud, islah dan lain-lain sebagainya. Syuro atau musyawarah adalah menyelesaikan setiap persoalan yang diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan prinsip-prinsip menempatkan maslahat di atas segalanya. Seperti Abah Gus Samsudin Jadab menjelaskan, beberapa hari yang lalu telah mendatangi seorang dukun atas permintaan salah satu pasien. Beliau Gus Samsudin Jadab ini mengajak dialog supaya dapat menempuh jalan mufakat supaya hubungan dari orang yang bermasalah ini dapat kembali rukun dan damai. Karena tidak ada jalan kehidupan lain yang diharapkan oleh setiap insan selain kehidupan yang tentram, aman, damai dan rukun. Islam mengecam keras bila ada seseorang yang selalu tidak rukun dan mengganggu ketenangan yang lainnya. Dalam hadis Qudsmat Allah tidak akan turun bila mana salam sebuah wilayah ini ada kaum yang memutuskan hubungan. Dalam hadis yang lain, dari Ibnu Abbas meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memasukkan kegembiraan dan kesenangan ke dal. Dalam hadis yang lain, dari Ibnu Abbas meriwayatkan,
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memasukkan kegembiraan dan kesenangan ke dalam hati saudaranya sesama muslim di dunia, niscaya oleh karena perbuatannya Allah SWT akan menciptakan satu malaikat yang akan menjaganya dari berbagai mara bahaya. Ketika hari kiamat terjadi nanti, malaikat itu akan terus menemaninya dalam menghadapi setiap peristiwa yang terjadi. Maka, apabila ia bertemu dengan peristiwa dahsyat yang mengejutkannya, malaikat itu akan berkata, "Jangan takut." Orang itu pun bertanya, "Siapakah gerangan engkau ini?" Dia akan menjawab, "Aku adalah kegembiraan dan kesenangan yang pernah engkau masukkan ke dalam hati saudaramu sesama muslim ketika di dunia dulu."